Saya minta maaf sekali ya, karena biasanya itu hujan itu membawa berkah. Emang ya saya akui hujan itu membawa berkah. Saya suka tanaman, kalau tanaman saya kena air hujan itu pasti subur. Tapi kebalikannya saya punya ikan juga, ikan saya juga pasti mati. Tapi saya tetap masih bersyukur karena saya diberi kesehatan sama Allah, eh, diberi rezeki. Walau ikan saya tetap ada yang mati, tapi tetap masih nutup. Itu untuk motivasi saya sendiri. Jadi usaha itu tidak gampang semudah yang kita lihat dari orang-orang yang udah sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ada di kolam sendiri. Saya ada musibah karena ini baru musim hujan dan hujan terus menerus. Jadi pagi sore kadang seharian gerimis, jadi ikan saya itu banyak yang mati. Nah, gimana sih kita solusinya mencegah kematian di musim hujan? Itu sangat sulit ya bagi saya yang baru pemula dan belajar budidaya ikan gerame ini. Apalagi saya budidayanya adalah ikan gerame dengan ukuran kecil, ukuran 34 itu sangat rawan ya untuk kematian di kolam seperti kolam saya ini, karena kita harus tahu kedalaman air dan kasih makan yang cukup, tidak boleh lebih. Di musim hujan ini kita adalah banyak resiko ya, katakanlah menurut saya musim hujan membawa kematian untuk ikan gerame. Itu menurut saya. Kalau saya itu dibandingkan untuk pelihara ikan itu mending di waktu tidak hujan. Cuman terbatasan air, karena untuk ganti airnya susah sekali. Makanya sebenarnya banyak orang cari itu di musim hujan. Baiklah kalau misalnya kita ada di empang tanah itu atau di kolam tanah itu bagus ya, tidak terlalu beresiko. Tetapi kalau ada di empang yang seperti punya saya ini, yang ada di belakang saya ini, itu karena paling enggak setengah bulan kalau udah bau, sebelum bau itu diganti airnya. Tapi kalau belum bau sebulan saya kuat, karena saya juga pakai PSB. Saya bantu pakai PSB, jadi itu airnya biar tidak gampang bau. Jadi ganti airnya agak lama. Nah, saya juga di musim hujan ini saya udah mencegah pakai obat-obatan, pakai herbal. Tapi tetap aja ini ikan saya rata-rata kalau kena air hujan biasanya itu kena jamur. Jamur itu menurut saya itu agak susah ya, susah sekali untuk diatasi. Kadang diobati sembuh, tapi berapa hari dia menjangkit lagi ikan-ikan punya saya. Jadi saya udah kasih penaburan awal itu biasanya saya kasih garam, dan kalau mau hujan biasanya saya tabur garam juga. Tabur garam itu buat bikin air itu apa ya namanya ya, lebih bagus, atau pH-nya itu terjaga dengan baik, pH airnya. Jadi saya kalau yang di tengah, kolam yang di tengah yang sebelah sana, biasanya saya kasih setengah kilo satu kali tabur. Biasanya kalau sehari sekilo. Itu kalau ada tanda-tanda ikan saya yang udah naik, udah nggak mau makan, itu biasanya saya kasih. Karena saya belum tahu, sebaiknya sih sebelum itu kita udah taruh obat dulu. Dan saya kasih obat juga bikinan pabrik itu pakai Interflock. Interflock itu bagus. Cuman kadang-kadang kalau yang udah parah banget itu tetap
tidak bisa ditolong. Intervlog itu bagus. Saya pakai Intervlog, pakai garam, pakai kadang-kadang herbal yang lain yang saya tidak bisa sebutkan di sini ya. Itu menjaga saya itu di musim hujan ini kebiasaan itu pasti ada ikan yang terserang jamur ya. Nah, bagi kalian yang punya masalah seperti saya, bisa sharing kita sama-sama, atau bagi ilmu ke saya, atau beritahu langsung ke saya, itu lebih baik. Karena saya di sini bukan untuk memintarkan diri sendiri. Saya juga ingin cari ilmu solusi dari master-master yang udah lama bermain ikan, budidaya ikan gerame, budidaya ikan nila, atau budidaya ikan lele juga. Nah, untuk saya minta maaf sekali ya, karena biasanya itu hujan itu membawa berkah. Emang ya, saya akui hujan itu membawa berkah. Saya suka tanaman, kalau tanaman saya kena air hujan itu pasti subur. Tapi kebalikannya, saya punya ikan juga, ikan saya juga pasti mati. Tidak semuanya mati, cuman biasanya kalau kena air hujan terlalu banyak di kolam saya, biasanya itu ya kena jamur lah, biasanya jamur. Dan itu menurut saya merepotkan sekali, karena dia datang dan pergi, kayak lagu ya, datang dan pergi. Jadi setelah saya obati pakai Intervlog, sembuh, saya ganti airnya setengah biar steril lagi airnya, kasih garam biar pH-nya bagus. Ternyata ya berapa hari, seminggu udah terjangkit lagi. Tapi saya tetap masih bersyukur karena saya diberi kesehatan sama Allah, diberi rezeki, walau ikan saya tetap ada yang mati tapi tetap masih nutup. Nah, itu untuk motivasi saya sendiri. Jadi usaha itu tidak gampang semudah yang kita lihat dari orang-orang yang udah sukses. Kita kalau belajar sendiri itu pasti akan lebih tahu untuk bersyukur hidup kita bisa cukup walau banyak kekurangan. Kalau kita melihat orang-orang yang udah sukses di sana, itu sangat anggap aja itu untuk motivasi kita ya, untuk motivasi kita untuk lebih baik dan semangat, dan tidak patah semangat. Terus kalau jatuh itu tetap kita bangkit lagi dan berusaha untuk lebih baik. Contohnya saya itu ada ikan yang mati, saya tanam 1050, saya angkat menjadi 350. Itu udah sangat tidak normal menurut saya. Paling kalau ikan mati normalnya itu paling 10, anggap aja ya 10% lah. Itu kan udah lebih separohnya ya. Nah, saya masih tetap bersyukur. Nah, baik untuk semuanya ya. Mungkin sampai sini dulu. Saya di sini cuman sharing dan berbagi pengalaman tentang masalah saya yang anggap aja ya saya belum bisa menyelesaikan sendiri, dan saya butuh bantuan rekan-rekan untuk ya, kalau kalian tahu bisa komen di komenan saya untuk saya lebih tahu, untuk lebih semangat lagi untuk budidaya ikan ini. Oke, salam sehat, jaga kesehatan dan sukses selalu, dan jangan lupa like dan komennya untuk channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.